شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyalul mizan. Shadaqallahul adzim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semua. Baik nikmat yang sudah kita rasakan, nikmat yang sedang kita rasakan, dan nikmat yang insya Allah akan kita rasakan. Mudah-mudahan setiap kenikmatan yang kita rasakan menjadikan kita sebagai hamba yang semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagian daripada kesyukuran kita terhadap nikmat yang telah Allah curahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah curahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah mengatakan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu adalah pedih. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhiruz zaman yang menjadi uswah dan qudwah kepada kita semua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Hud ayat 84, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penduduk Madian. Wa ila madyana akhahum syu'aiba, bahwa penduduk Madian Allah utuskan seorang rasul yang bernama Nabi Syu'aib dari kalangan mereka. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Syu'aib pada waktu itu membawa dua misi penting. Yang pertama adalah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan misi yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan engkau curang dalam takaran dan timbangan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang pertama tadi itu bicara tentang akidah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah mengatakan yang kedua wala tanqusul mikyala wal mizan, itu berbicara antara hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ada keterkaitan yang sangat erat antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan sesama manusia. Bahwa akidah kita menuntut kita untuk menyembah Allah. Konsekuensi daripada penyembahan kita kepada Allah dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, maka kita kemudian akan melakukan kebaikan dengan sesama manusia. Salah satu kebaikan yang wajib kita lakukan, dan itu juga merupakan ukuran daripada keimanan kita, wala tanqusul mikyal mizan. Jangan curang dalam takaran dan timbangan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kecurangan dalam takaran ataupun timbangan adalah mereka yang tidak meyakini bahwa Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang melakukan penipuan, maka dia tidak termasuk dalam golongan kami. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menjelaskan kepada kita di dalam soal mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Apabila dia menimbang, apabila dia ditimbang oleh orang lain, maka dia minta untuk disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila kemudian orang menimbang, dia menimbang untuk orang, maka dia melakukan perbuatan kecurangan. Tapi menariknya Allah kemudian mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nantinya? Artinya apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa perbuatan curang adalah perbuatan yang merugikan orang lain, yang hanya diketahui oleh mereka yang melakukan praktek kecurangan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka mengira mereka akan terbebas dalam kehidupan dunia ini? Mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada hubungan yang sangat erat. Seseorang yang melakukan penipuan terhadap orang lain, seseorang yang melakukan kecurangan terhadap orang lain, pada dasarnya dia tidak meyakini bahwa Allah melihat apa yang ia kerjakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man ghasya falaysa minna.
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menipu, dia tidak termasuk dalam golongan kami. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, jangan pernah kita melakukan kecurangan, jangan pernah kita melakukan penipuan, jangan pernah kita membuat orang lain tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keterkaitan yang sangat erat antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan praktek muamalah kita dengan sesama manusia, bahwa apabila Anda menipu, berarti Anda tidak meyakini Allah itu ada. Apabila Anda menipu, berarti Anda tidak takut sama Allah, padahal Allah melihat apa yang Anda kerjakan. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba muslim yang ketika hidup di atas dunia ini berusaha dalam bermuamalah dengan sesama manusia, berinteraksi dengan sesama manusia, melakukan berbagai transaksi ekonomi dengan sesama manusia. Jangan pernah menipu, jangan pernah mencurangi. Apakah itu timbangan, apakah itu kebijakan, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk menjadi muslim yang sempurna, beriman kepada Allah, dan juga keimanan itu masuk dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا